Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Inovasi Teknologi Peternakan yang akan membahas aspek ekonomi dan sosial penerimaan konsumen artificial meat, di mana anggota kelompok 2 adalah Ika Widari, Asminda Yunisa, Raden Reno, Lia Santika, Naufal Zikri, Rahul Wasiso, Karfian, dan Muhammad Aufa. Latar belakang dari materi ini adalah peternakan menjadi penyedia 25% dari total protein dalam kebutuhan makanan, sekaligus menjadi salah satu penyebab terbesar masalah global, seperti pemanasan global atau global warming. Sektor peternakan berkontribusi sebanyak 35% sampai dengan 45% dari total keseluruhan gas metana secara global. Salah satu strategi yang diusulkan adalah dengan membuat daging buatan atau artificial meat yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan teknik kultur sel dan jaringan untuk tujuan konsumsi manusia. Dampak dari munculnya daging buatan ini meliputi aspek ekonomi dan sosial. Dalam hal pemasaran, daging buatan ini perlu bersaing dengan daging tradisional yang sudah lama dikonsumsi. Hal ini dikarenakan perspektif konsumen terhadap pilihan produk mereka. Karena itu, dilakukan penelitian penerimaan konsumen terhadap daging buatan berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Nah, tujuan dari materi ini supaya mahasiswa mampu mengetahui aspek ekonomi dan sosial penerimaan konsumen pada artificial meat. Dengan adanya inovasi artificial meat memiliki pengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat, di mana artificial meat ini merupakan alternatif berkelanjutan bagi penyediaan daging untuk konsumen yang memanfaatkan teknologi kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini tujuan dasarnya adalah untuk menciptakan kemiripan dengan daging ternak. Beberapa penelitian yang diterbitkan telah membandingkan penerimaan daging buatan di seluruh penjuru dunia dengan mengidentifikasi variasi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pendekatan terhadap pemasaran produk baru ini, yaitu daging buatan. Contoh kasus pertama di Amerika. Penerimaan konsumen pada produk daging buatan menunjukkan angka negatif pada konsumen Amerika. Sebagian besar konsumen Amerika merasa jijik terhadap produk ini. Pada contoh kasus kedua, di Cina dan di India, penerimaan konsumen pada produk daging buatan menunjukkan angka positif. Cina sebagian besar didorong oleh perspektif kesehatan dan nutrisi, dan di India didorong karena prioritas etika masyarakatnya. Oleh karena itu, peluang pasar yang besar di India dan di Cina, mengingat sebagian besar penduduk di dunia berasal dari kedua negara ini. Selanjutnya, mengenai penerimaan daging buatan. Menurut Grasso et al. Tahun 2019, melakukan penelitian pada sampel lansia usia di atas 65 tahun yang berada di komunitas mereka pada 5 negara Eropa. Mereka menyatakan bahwa penerimaan daging buatan paling tinggi di negara Belanda. Penerimaannya sedikit lebih rendah di negara Finlandia, Inggris, dan Spanyol. Dan penerimaan yang paling rendah di negara Polandia. Hal ini menunjukkan bahwa daging buatan akan lebih mudah diadopsi yang progresif di Eropa karena gaya hidup dari pengetahuannya. Selanjutnya mengenai keberhasilan industri artificial meat dipengaruhi oleh yang pertama konsumen, karena pilihan mereka akan menentukan perspektif terhadap produk yang mereka pilih. Dan selanjutnya itu dipengaruhi oleh faktor budaya, keamanan, tekstur, dan rasa, kesehatan, dan juga tingkat harganya. Mengingat bahwa artificial meat kemungkinan akan memiliki harga yang cukup lebih tinggi dibandingkan dengan daging tradisional yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kesimpulannya,
Keberhasilan industri artificial meat dipengaruhi oleh konsumen, karena pilihan mereka akan menentukan perspektif terhadap produk yang mereka pakai. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa umumnya tingkat konsumsi akan artificial meat dipengaruhi oleh faktor budaya, keamanan, tekstur, dan rasa, kesehatan, dan juga tingkat harganya. Mungkin sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.